warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Klik Bersinar dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama kami dalam program Klik Bersinar Oki, klinik konsultasi beranda seputar informasi kesehatan keluarga Kabupaten Oki. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 20 September 2022, melalui Room Center Rumah Sakit Umum Daerah Kayu Agung. Dengan senang hati, saya Tasya Fani Clarissa dan rekan saya, Niko Ardian. Selama 30 menit ke depan kami akan memandu acara pada hari ini. Dan tema kita pada hari ini yaitu sayangi ginjal Anda. Tentunya sekarang kami telah ditemani narasumber kita yang sangat fenomenal di Kabupaten Oki, yaitu dokter spesialis penyakit dalam, Dr. Haji Muhammad Zainal Arifin SPPD Pinasim. Selamat siang dokter. Selamat siang. Iya. Apa kabarnya dokter? Alhamdulillah baik. Baik dokter, sebelum kita memulai tema kita pada siang hari ini, bolehlah dokter untuk memperkenalkan dirinya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Oki, saya bernama Dr. Haji Muhammad Zainal Arifin SPPD. Telah bertugas di Oki lebih kurang 10 tahun. Marilah kita sama-sama mendengarkan acara ini agar dapat dipetik manfaatnya untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih dokter. Baik dokter, banyak sekali nih masyarakat awam yang belum paham mengenai penyakit ginjal ini. Sebenarnya apa itu penyakit ginjal dokter? Terima kasih. Penyakit ginjal itu sebenarnya adalah penamaan atau istilah yang berhubungan dengan seluruh gangguan daripada fungsi ginjal. Itu. Ya. Oke, untuk sahabat Klik Bersinar dimanapun Anda berada, jika ada pertanyaan seputar penyakit ginjal, ketik di kolom komentar. Lalu dokter, apa sih dokter jenis-jenis dari penyakit ginjal itu sendiri? Boleh dokter? Oke, terima kasih. Jadi jenis-jenis penyakit ginjal ini pada umumnya ada terjadi 5 jenis. Yang pertama gagal ginjal kronis. Yang kedua gagal ginjal akut. Kemudian penyakit batu ginjal, penyakit ginjal polikistik, dan penyakit ginjal karena infeksi, baik infeksi jamur, infeksi bakteri atau virus. Demikian. Ya. Untuk penyebabnya sendiri dokter? Terima kasih. Untuk penyebabnya sendiri, sebenarnya penyebab penyakit ginjal ini banyak, ya tergantung penyakitnya. Tapi penyakit ginjal ini akan diperberat atau akan dicetuskan oleh penyakit-penyakit dengan resiko misalnya seperti penyakit kencing manis, penyakit darah tinggi, kemudian penyakit autoimun, pola hidup yang tidak sehat, konsumsi garam atau gula yang tinggi, kebiasaan meminum alkohol, ya, kebiasaan merokok, kurang olahraga, kemudian penyakit terkena infeksi lainnya. Nah, demikian. Oke. Untuk kehidupan kita sehari-hari ini dokter, sedikit bercerita kalau kita lagi olahraga, terus ginjal kita terasa sakit nih sebelah kiri. Apakah fakta atau mitos dok? Jika kurang mengonsumsi air putih itu berpengaruh ke ginjal? Ya, terima kasih. Jadi apakah fakta atau mitos kalau kita kurang minum air putih bisa menyebabkan sakit ginjal? Saya langsung aja bahwa itu sebenarnya adalah fakta, ya, artinya fakta. Kalau kita kurang minum air putih, itu kita akan mengalami dehidrasi, artinya tubuh kita akan kekurangan cairan. Nah, kalau kita kekurangan cairan, organ ginjal kita itu akan mengalami gangguan. Jadi proses filtrasi, reabsorpsi di ginjal akan
mengalami gangguan yang jika terjadian ini terus-menerus bisa akan menyebabkan penyakit ginjal yang permanen, akan bisa menyebabkan pasien bahkan harus mengalami sampai gagal terminal, bisa mengalami cuci darah atau hemodialisis. Oke, berarti Oke. wajib minum air putih dokter ya? Ya, kita harus jangan sampai terjadi dehidrasi di tubuh kita. Jadi bagus itu untuk meminum air putih untuk kehidupan kita sehari-hari. Oke, untuk sahabat Klik Bersinar dimanapun Anda berada, apalagi kita yang banyak kegiatan nih, harus wajib mengonsumsi air putih agar terhindar dari dehidrasi. Ya. Misalnya dokter, di salah satu keluarga misalnya orang tuanya itu terkena penyakit ginjal. Kemungkinan ada yang anak-anaknya yang khawatir juga nih, apakah penyakit ginjal itu merupakan penyakit keturunan dokter? Terima kasih. Jadi kalau saya berani mengatakan bahwa penyakit ginjal itu bukan penyakit keturunan, ya. Kalau untuk yang gagal ginjal itu, karena prosentase angka kejadian pada anak-anak itu biasanya anak-anak itu kalau keturunan dia kena ginjal dia sudah meninggal duluan, dan angka gagal ginjal pada anak-anak itu rendah sekali. Jadi dari 10 juta itu cuma 1 atau 2 anak yang mengalami gagal ginjal. Nah, jadi boleh dibilang bukan faktor keturunan, ya. Jadi bukan faktor keturunan. Jadi kebanyakan tuh karena pola hidup, ya, pola hidup dan faktor umur paling sering itu. Jadi faktor umur, ada penyakit komorbid seperti darah tinggi, penyakit autoimun, penyakit kencing manis, itulah yang paling sering bisa menyebabkan penyakit gagal ginjal. Untuk sahabat Klik Bersinar dimanapun Anda berada, jadi jangan takut karena penyakit ginjal itu bukan faktor keturunan ya dokter? Ya, Nah dokter, sering kita jumpai di lahan banyak pasien yang terdiagnosa sakit ginjal, terus penunjangnya laboratorium proteinnya pasti positif dok ya. Kemudian tampak muka, postur badannya itu pasti bengkak-bengkak, itu kenapa sih dok? ya itu ada. Jadi penyakit ginjal ini bermacam-macam. Nah, kalau yang Mbak sebutkan tadi, kalau ada bengkak, ada protein uri, itu biasanya berhubungan dengan ginjalnya, kalau kita sebut ginjal bocor ya. Nah, ginjal bocor. Jadi sebenarnya kalau secara teori, jadi terjadi penahanan natrium, sehingga kita ketahui natrium itu mengikat air, sehingga terjadi penahanan air itu kelihatan sebagai disebut UDM bahasa kedokterannya. Tapi kalau kita besarnya bengkak seluruh tubuh, bahkan bisa sampai seluruh tubuh. Kalau protein tadi, kalau ginjalnya bocor karena penyakit autoimun, jadi protein yang harusnya diserap kembali tidak diserap kembali dan dikeluarkan lewat urin. Jadi kesannya pada waktu kencing, waktu buang air kecil, kencingnya berbusa atau terlihat seperti ada gumpalan. Nah itu. Berarti penyaringnya itu rusak Nah, ya ya, dokter? proses filtrasinya terganggu. Pada umumnya penyakit yang paling sering adalah penyakit yang berhubungan dengan autoimun. Jadi di antara proses filtrasinya itu seharusnya proteinnya harusnya tidak masuk, tapi ini dia ikut keluar pada waktu pembentukan urin atau ya urin. Berarti itu disertai dengan albuminnya juga rendah ya? Ya, itu yang keluar itu sebenarnya albuminnya itu yang buat. Iya. Ya, akibatnya lama-lama albumin dalam tubuhnya rendah karena Berarti keluar si terus. pasien ini lemes ya dokter? Lemas, ya pokoknya dia bingung apa kencingnya jadi bergumpal-gumpal, berbusa, lemas. Ya, oke. Oh ya, baik dokter. Apakah ada atau apa makanan, minuman yang bisa mengakibatkan penyakit ginjal itu sendiri dokter? Ya, pada umumnya makanan yang mengandung kadar garam tinggi, ya, mengandung kadar gula tinggi,
Itu pada umumnya kalau kita konsumsi terus-menerus bisa mengganggu proses atau mengganggu ginjal kita, ya. Kemudian obat-obatan yang dimakan sendiri tanpa tahu dosis, artinya dia berobat sendiri, itu juga bisa mengganggu fungsi ginjal. Iya. Oke, berarti makanan yang pengawet, Ya, pewarna, pengawet, perasa itu ya. dapat mempengaruhi ginjal ya dok? Ya, pengawet, perasa yang berlebihan, ya kalau sudah disesuai dengan standar mungkin enggak. Oke. Bahkan obat-obat pun kalau memang obat-obat paracetamol, kalau setiap kita sakit makan paracetamol, jadi setiap sakit makan paracetamol. Satu hari bisa 10 butir, itu lama-lama ginjal kita terganggu juga walaupun cuma paracetamol. Oke, banyak nih dokter masyarakat awam yang masih mengatakan bahwasanya jika kita sering yang seperti dokter katakan tadi mengonsumsi obat sendiri, berarti itu sangat berdampak ke ginjal ya dok? Benar, itu. Ya, karena kalau dia sendiri biasanya dosisnya tidak bisa diukur, artinya dia sembarangan. Nah, yang tidak bisa diukur, dosis berlebihan akan mengganggu fungsi ginjal. Walaupun disertai dengan minum air putih yang banyak tetap mempengaruhi ya dok? Iya, air putihnya enggak, tapi obatnya tadi obatnya tadi yang bisa menyebabkan, karena dosisnya terlalu tinggi. Nah, makanya kenapa anak-anak ada dosis tertentu, karena ginjalnya belum sesempurna pada orang dewasa. Oke. Berarti penyaringnya ya kak, Iya. penyaring ginjal itu Iya. yang berat untuk mengonsumsi Nah, obat-obatan bukan ya hanya dokter? ginjal sebenarnya, organ hati, Oke. tempat metabolisme, obat-obat itu kan pengaruh juga, bukan hanya ginjal. Oke. Mengenai kadar gula tinggi tadi dokter, Ya. itu mengapa kadar gula tinggi dapat mengakibatkan gagal ginjal? Jadi pada kadar gula tinggi itu darah kita akan menjadi kental. Nah, kalau dia menjadi kental, begitu dia lewat pembuluh darah yang kecil atau pembuluh darah kapiler di daerah ginjal, dia akan lambat. Dia akan kadang-kadang ada yang mengendap di epitel atau dinding permukaan pembuluh darah kapiler. Nah, inilah yang bisa terbentuk sumbatan, ya, mengurangi aliran darah ke ginjal. Lama-lama organ pembuluh kapiler ini akan rusak. Sedangkan kita tahu kapiler itu tempat untuk mengasih makan ke untuk mengasih makan ke organ ginjal kita. Kalau makanan yang dikirim berkurang atau tersumbat, nah, lama-lama organ yang dikirim tadi bisa mati. Tidak dapat makanan, mati, akan merusak ginjal kita. Ya, itu kira-kira prosesnya. Nah sahabat Klik Bersinar Oki, semakin seru nih. Baik, untuk sahabat Klik Bersinar Oki, jangan kemana-mana karena kita akan kembali lagi setelah cuplikan berikut ini.
bersama kami dalam program Klik Bersinar Oki, klinik konsultasi beranda seputar informasi kesehatan keluarga Kabupaten Oki. Baik dokter, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ya. Pada usia berapa dokter sering dijumpai penyakit gagal ginjal ini? Jadi seperti saya sudah bilang tadi bahwa pada anak-anak ya, artinya kalau anak-anak itu 18 tahun ke bawah itu prevalensinya ada cuman dari 10 juta itu hanya 1 atau 2 orang. Tapi pada usia dewasa, artinya 18 tahun ke atas, itu dikatakan bahwa 400 orang yang mengalami gagal ginjal dari 1 juta orang. Nah, kalau dibilang usia berapa, paling yang jelas berhubungan dengan usia. Semakin sekitar 50 tahun ke atas itu paling banyak penderita gagal ginjal. Iya. Ya. Nah, jadi kalau masih anak-anak jarang ya, boleh bilang jarang. Oh, Berarti untuk gagal ginjal untuk anak-anak termasuk jarang ya, Dok? Jarang. Kalau gagal ginjal termasuk jarang untuk anak-anak, tetapi sering kita jumpai nih, Dok, kalau ginjal bocor. Ya. Nah, anak-anak itu kebanyakan udah terdiagnosa ya dokter, mungkin karena faktor makanan, minuman. Ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, Dok, jika anak itu sudah terdiagnosa dengan ginjal bocor, tetapi dia selalu berobat rutin, apakah dia bisa sembuh total saat dewasa ataukah penyakit itu bisa berulang kembali? Ya, terima kasih. Jadi ginjal bocor itu, kenapa ginjalnya bocor? Karena proses filtrasinya itu, jadi ginjalnya itu proses antara kapsula Bowman dengan arteriolnya itu, kapsula Bowmannya terbuka. Jadi protein itu masuk ke dalam proses pembentukan urin. Nah, jadi itu kenapa dia terbuka? Itu karena biasanya pada pasien-pasien dengan kelainan sistem imun. Jadi oleh dokter, baik dokter anak-anak maupun dokter penyakit dalam yang mengobati pasien-pasien dengan ginjal bocor ini, akan diberikan obat-obat yang bersifat untuk menghambat atau mencegah terjadinya reaksi sistem imun ini. Nah, obat ini diberikan terus-menerus dengan dosis yang paling cocok untuk dia. Jadi anak itu akan seperti orang normal. Nah, jadi syaratnya harus sering berobat pasti, supaya dia dapat obat terus, dan obat ini yang kontrol dokternya. Jadi apakah bisa sampai dewasa? Bisa, banyak yang ditemui ya sampai umur 30, 40. Sekarang pertanyaan, apakah bisa kembali sembuh total? Boleh dibilang dia terkontrol ya, selama dia makan obat dia akan terkontrol. Tapi kalau dia lupa makan obat, dia akan kambuh, benar tadi, karena sistem imunnya kembali lagi, terbuka lagi. Nah, itulah kira-kira prosesnya. Jadi wajar kalau misalkan dia kecapean, aktivitas dokternya itu bisa kambuh kembali ya, dokter? Ya, intinya kambuh lagi karena si imunnya sistem imunnya kena lagi, terbuka lagi, jadi bocor lagi. Tapi kalau dia rutin makan obat ya, lama-lama dia seperti orang normal. ya. Apakah dengan melakukan transplantasi ginjal itu dokter, seseorang bisa hidup normal kembali dokter? Bisa, karena transplantasi itu mengganti ginjal. Nah, tapi syaratnya ginjal yang ditransplantasi itu harus bagus, kemudian bisa diterima oleh yang menerima gagal ginjal. Ya seperti orang normal, banyak di Indonesia, banyak sudah transplantasi ginjal, banyak. Bisa, jadi jawabannya bisa, karena kecuali itu proses untuk menyesuaikan antara ginjal baru dengan tubuh yang menerima ini, bisa nggak itu yang kalau gagal itu ya sudah gagal gitu. Tapi pada umumnya dites dulu cocok baru ditransplantasi, pada umumnya berhasil itu. Oke. Mengapa sih dokter jika hipertensi itu dapat menyebabkan gagal ginjal? Ya, hipertensi seperti kita ketahui, hipertensi adalah penyakit akibat tingginya tekanan darah di dalam pembuluh darah. Akibat tingginya tekanan ini, jadi di ginjal itu juga tekanannya jadi tinggi, termasuk di ginjal jadi tinggi. Sedangkan ginjal itu kan dia punya kapasitas
Artinya dia punya ukuran. Jadi kalau dia lebih dari ukuran yang sebenarnya, dia akan mengalami kerusakan. Karena apa? Karena sel-sel epitel dari pembuluh darah itu akan bisa sampai pecah, ada yang sampai lepas. Nah, pecah atau lepas inilah akan mengganggu pembuluh darah. Pembuluh darah tadi seperti kita ketahui bahwa pembuluh darah itu kan untuk membawa makanan ke sel-sel yang lain. Nah, kalau sudah rusak, sel-sel yang harus dikasih makan tadi tidak bisa makan, bahkan ada yang mati. Nah, matinya ini tinggal berapa persen. Jadi semakin banyak sel-sel yang kena, maka ginjal akan semakin berat penyakitnya. Jadi orang gagal ginjal itu bisa aja ada sebagian fungsi ginjal yang masih berfungsi, tapi tidak bisa mengkompensasi seluruh menyaring atau membuang racun yang dihasilkan oleh tubuh kita. Makanya walaupun orang gagal ginjal itu kadang masih ada dia urin atau kencingnya masih ada, karena memang sebagian ginjalnya masih berfungsi. Itu. Ya, baik dokter. Bagaimana dokter ya cara mengatasi jika seseorang itu sudah mengalami gagal ginjal, Pak? Ya. Nah, kalau orang sudah mengalami gagal ginjal, jadi harus kita ganti ginjal kasarnya, ya. Ginjalnya sudah gagal, jadi harus kita ganti. Nah, ganti ini banyak caranya. Ada yang namanya transplantasi tadi, ada yang dengan hemodialisis atau dicuci darah. Nah, dicuci darah atau dengan CAPD. CAPD itu yang lewat sebagai peritoneum, lewat dipasang lewat ini sendiri, lewat perut yang pasien yang bersangkutan sendiri. Itu. Oke, barusan dokter mengatakan kalau orang yang gagal ginjal itu harus cuci darah ya, Dok? Ya. Mengapa sih, Dok, cuci darah itu harus dilakukan untuk orang yang gagal ginjal? Iya. Kan ginjalnya tidak berfungsi lagi. Jadi yang cuci darah itu untuk menggantikan fungsi ginjal. Jadi ginjal itu kan kita tahu sebagai alat untuk membuang hasil-hasil sisa metabolisme dalam tubuh kita yang dikeluarkan lewat urin, lewat air seni kita. Nah, kalau tidak dikeluarkan itu akan menjadi racun di dalam tubuh kita. Dengan cuci darah itu artinya kita memakai alat di mana darah dialirkan ke alat hemodialiser, di mana darah itu nanti di situ ada proses difusi osmosis. Nah, disitulah jadi di proses itu, di mesin itu ada difusi osmosis di mana racun-racun akan dialirkan ke air, sedangkan darahnya tetap jalan terus. Jadi bersih, darah yang sudah lewat itu akan bersih. Nah, itu. Jadi mesin ginjal, mesin ginjal. Mesin pengganti, ya. Oke, saya rasa itu. Mengenai cuci darah itu sendiri, dokter, kemungkinan masih ada, dokter, di lingkungan kita ini orang-orang yang belum mengetahui tentang pelayanan cuci darah di Rumah Sakit Umum Daerah Kayu Agung ini. Apakah bisa dilakukan, dokter? Terima kasih. Alhamdulillah rumah sakit kita Kayu Agung, rumah sakit kebanggaan kita, sudah berjalan lebih kurang 1,5 tahun. 1,5 tahun. Ya, sejak diresmikan oleh Bapak Bupati kita, Bapak Haji Iskandar. Nah, sampai sekarang masih berjalan. Walaupun musim Covid tetap berjalan. Itu hebatnya ginjal, ya. Nah, mungkin kalau pelayanan lain musim Covid berhenti, tapi kalau ginjal tidak berhenti sampai sekarang. Alhamdulillah, ya. Terima kasih kepada para direktur, ya walaupun dengan sampai sekarang masih tetap berjalan. Dan banyak yang mengucapkan terima kasih langsung maupun lewat telepon bahwa di rumah sakit kita Kayu Agung sudah bisa melayani pasien dengan cuci darah. Terima kasih. Oke, untuk sahabat Klik Bersinar dimanapun Anda berada, jika kerabat atau saudara Anda mengalami gagal ginjal, maka jangan jauh-jauh untuk cuci darah, karena sekarang di Rumah Sakit Umum Daerah Kayu Agung sudah ada pelayanan untuk cuci darah.
Ini ada pertanyaan dok dari sahabat online kita, Ya. dari Ayu Yulita. Izin bertanya dokter, penyakit ginjal bisa disembuhkan atau tidak dok? Nah, terima kasih. Penyakit ginjal itu bisa disembuhkan, ya jawabnya. Tapi memang penyakit ginjal ini bermacam-macam. Jadi setiap gangguan pada ginjal itu disebut penyakit ginjal. Ya tergantung. Kalau batu, nah, mungkin kita harus bekerja sama dengan profesi lain seperti dokter spesialis bedah, ya. Nah, itu kalau batu. Tapi kalau penyakit pada umumnya penyakit ginjal ini terbanyak disebabkan oleh infeksi, ya, oleh berhubungan dengan penyakit-penyakit kronis seperti kencing manis, darah tinggi, dan autoimun. Oke, semoga jawabannya dapat terjawab dengan puas ya. Ya. Kemudian dokter, dari Bu Kartika Linda nanya, Pak, kita kan sering beli air minum isi ulang atau galon. Ya. Berbahayakah buat kesehatan ginjal kita? Nah, terima kasih. Jadi kalau isi air ulang itu sudah terstandarisasi atau belum, itu yang jelas. Kalau yang mungkin sudah bermerek, mungkin proses filtrasi atau penyulingannya sudah bagus ya. Tapi kalau yang isi ulang yang itu kita harus diperiksa dulu. Tapi pada umumnya yang penting kita sebelum mengkonsumsi air putih itu kita masak dulu bagusnya, supaya kita memastikan bahwa air itu benar-benar steril. Ya, kita lebih baik kita capek sedikit, kita masak sampai mendidih, jadi kita aman kita, ya. Dan daripada kita langsung kita ragu, itulah Berarti yang ya. standar nasional Indonesia Ya. ya Pak. Oke, bolehlah dokter memberikan tipsnya pada sahabat Klik Bersinar yang telah bergabung pada hari ini agar kita hidup sehat dan terhindar dari sakit ginjal. Terima kasih pada kesempatan yang baik ini untuk menjaga ginjal kita. Beberapa sharing yang akan saya berikan. Pertama, kalau kita ada darah tinggi, ada kencing manis, ada penyakit autoimun, kita harus rajin, ya, harus rajin berobat supaya darah tinggi kita, penyakit kencing manis kita itu bisa dikontrol, ya. Yang menyebabkan komplikasi itu karena kita tidak kontrol. Jadi penyakit kita tidak terkontrol itu akan menimbulkan komplikasi itu ya. Kemudian seperti yang kita bicarakan tadi, banyak-banyaklah mengkonsumsi air putih. Air putih jangan dicampur-campur dengan yang lain, itu lebih bagus, ya. Jangan sampai kita jatuh dalam dehidrasi. Kemudian kita juga jangan menghindari melakukan seperti merokok, meminum alkohol, apalagi alkohol, memakan makanan yang mengandung garam kadar tinggi, gula kadar tinggi, kita menghindari. Kemudian juga disertai dengan olahraga untuk menjaga kebugaran kita. Kemudian samping olahraga menjaga kebugaran kita, kemudian juga kita kalau berobat jangan memakan obat sendiri. Nah, itu yang harus saya tekankan di sini. Karena kalau kita memakan obat sendiri tanpa tahu dosis, nanti bukannya kita sembuh, timbul penyakit baru. Apalagi dosisnya overdosis, itu sangat merusak. Makanya kebanyakan juga sekarang gagal ginjal itu karena rupanya ada riwayat makan obat yang tidak dikontrol. Itu yang saya dapatkan sekarang ini. Mungkin itu dulu.
Tidak terasa nih dok, sudah kurang lebih 30 menit kita berbincang-bincang mengenai Ya. edukasi seputar sakit ginjal. Terima kasih dokter sudah meluangkan waktunya Ya, pada hari sama-sama. ini. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi sahabat Klik Bersinar yang telah bergabung pada hari ini. Dan untuk sahabat Klik Bersinar dimanapun Anda berada, jangan lupa like, comment, and share media sosial Rumah Sakit Umum Daerah Kayu Agung. Kami pamit undur diri, saya Tasya Evani Clarissa dan rekan saya Niko Ardian. serta dokter kebanggaan kami. Dr. Haji Muhammad Zainal Arifin SPPD Pinasim. Kami akhiri. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.